Halo semua, nama aku Elina. Dan beberapa tahun lalu, petualangan gilaku membuka rahasia gelap yang disembunyikan ayahku selama bertahun-tahun. Jadi, waktu aku dan Arian mulai pacaran, kami sama-sama kelas 3 SMA. Aku anak introvert yang suka menghabiskan waktu melukis. Dan dia hampir kayak rockstar di kota aku. Kami nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi aku suka banget sama dia. Aku selalu membayangkan skenario film romansa jadul di mana cowok gaul mengajak kencan cewek cupu dan mereka jatuh cinta. Dan itulah yang terjadi. Suatu hari, entah dari mana, Arian jalan mendekatiku dan bilang, "Pergi kemana yuk?" Sejak hari itu, kami menghabiskan waktu bersama ke pantai, keliling naik mobil. Tapi saat itu aku nggak tahu kalau aku pacaran sama penjahat di film James Bond. Dia itu punya energi yang aneh. Kayak dia selalu pingin mencoba hal baru. Dan dia mendorong aku untuk melakukan hal gila sama dia. Sempat Arian pengen masuk ke klub rahasia yang eksklusif. Tapi kami nggak punya cukup uang. Kami sedang duduk di kamarku dan aku lihat matanya bersinar. "Ibu kamu punya banyak perhiasan yang nggak dipakai. Apa dia bakal sadar kalau ada yang hilang?" Awalnya jelas aku menolak idenya. Aku bukan pencuri, tapi dia punya bakat meyakinkan orang. Jadi aku ambil anting mutiara ibuku. Kami bawa ke Pegadaian dan kami pergi ke klub itu. Tapi nggak cuma sekali aku mencuri dari orang tuaku. Ini terjadi sampai 5 atau 6 kali sebelum semuanya hancur berantakan. Aku lagi siap-siap mau kencan sama Arian dan orang tuaku lagi siap-siap untuk ke acara kantor. Saat itulah aku dengar mereka bertengkar dan ibuku bilang, "Mereka nggak mungkin menghilang gitu aja. Aku lihat dia pakai itu." Aku buka pintunya sedikit untuk coba menguping. "Aku nggak tahu perempuan itu," ayahku terus teriak. "Iya, dan aku tiba-tiba kasih anting mutiara nenekku ke cewek nggak jelas." Ibuku teriak balik, "Terus kemana semua tabungan kita, El? Mereka ada di brankas. Apa kamu mulai judi lagi?" Aku tutup pintunya dan aku merasa dunia mulai berputar. Apa ayahku beneran judi? Atau Arian beneran mencuri lebih dari yang aku tahu? Aku coba hubungi Arian, tapi dia nggak angkat. Aku dengar ayahku pergi dan ibuku menangis di kamar mandi. Aku sakit hati karena aku nggak pernah mau bikin siapapun sedih. Aku diam-diam masuk ke kamar mandi. Aku peluk ibuku dengan erat dan bilang, "Maaf, Bu." Ibuku menatapku dengan maskaranya yang luntur. "Itu aku yang ambil antingnya. Aku minta maaf." Aku mulai menangis juga. Aku sudah siap ditampar. Tapi ibuku cuma membelai rambutku dan bilang, "Oh sayang, ibu gak peduli sama itu. Sebenarnya waktu kamu masih bayi, ayah kamu judi sampai kami kehilangan rumah keluarga pertama kami." Ibu terus menangis dan aku berusaha menenangkannya. Aku coba hubungi Arian, tapi dia gak angkat. Setelah 1 jam, setelah ibuku pergi, dia muncul di depan pintu. Aku langsung cerita tentang semuanya yang baru terjadi ke dia. Tapi dia menyuruh aku diam. "Kita harus putus," kata Arian dengan dingin. Aku nggak percaya. "Aku pengaruh buruk buat kamu. Aku nggak baik buat kamu." Aku mulai nangis. Dia sudah siap meninggalkanku, tapi aku menghentikannya. "Apa kamu mencuri dari brankas orang tuaku?" tanyaku. Dan dia berlagak terhina karena pertanyaannya. Kami bilang selamat tinggal dan dia pergi. Aku sakit hati. Setelah beberapa hari, satu berita buruk menimpaku lagi. Orang tuaku mau cerai karena ibuku nggak mau ayahku punya pengaruh buruk padaku. Ayah pindah rumah dan tinggal di luar kota, entah di mana. Dan besoknya, aku tahu kalau semua yang Arian bilang itu omong kosong. Aku lihat dia di taman dekat sekolah dengan salah satu cewek super kaya. Cewek itu terus menggoda dia dan dia kelihatannya senang. Semua jadi jelas. Dia nggak peduli padaku. Dia cuma mengejar uang. Aku menghabiskan seharian marah-marah sebelum akhirnya aku dapat ide gimana aku bisa balas dendam ke dia. Aku menyiapkan rencana liciku dan mempersiapkan balas dendam besarku. Seminggu kemudian, aku dapat alamat dia dari salah satu teman sekelas kami dan aku memutuskan untuk mengunjungi dia. Kunjungan yang gak akan pernah dia lupakan. Di Sabtu sore, aku pergi ke daerah perumahan miskin dan mengetuk pintunya. Aku lihat-lihat. Jujur,
Aku nggak pernah tahu kalau dia miskin, tapi itu bukan alasan untuk dia jadi manusia yang jahat. Akhirnya, aku dengar langkah kaki dan Arian membuka pintu. Dia terlihat kaget dan nggak mau aku masuk. Tapi aku memaksa. Aku masuk dengan sebuah rahasia di dalam tasku. Hampir pura-pura nangis supaya semakin meyakinkan. Arian, aku harus kasih tahu sesuatu, kataku dengan nada yang paling serius. Arian tetap meminta aku pergi. Kamu bisa dengerin aku nggak sih? Teriakku, dan akhirnya aku buka tasku dan aku keluarkan surprise-nya. Itu tes hamil positif. Aku hamil, teriakku supaya dia akhirnya mau mendengarkanku. Aku duduk di sofa dan melihat reaksinya. Melihat dia merasa sakit dan takut yang aku rasakan. Tapi ada sesuatu yang gak aku antisipasi. Pria besar, berotot, dan agresif menatap ke arah kita. Dari salah satu pintu yang terbuka, aku lihat wanita. Mungkin ibunya. Tiduran di kasur, pucat pasi. Dia jalan ke Arian. Dia tarik bajunya dan mulai teriak. Apa yang aku lakukan? Apa yang terjadi? Arian cuma menoleh ke arahku dan bilang, pergi. Aku lari dari rumah itu secepat mungkin. Jantungku berdegup kencang banget. Apa ibunya sakit? Apa bapaknya kasar? Kenapa aku nggak tahu itu? Aku memutuskan untuk menunggu dekat rumah dia untuk ngomong sama dia. Aku tunggu selama sejam, tapi dia nggak keluar. Aku sudah siap mau pergi. Tiba-tiba aku lihat dia jalan keluar pintu. Aku panik. Ada lebam besar di lengannya. Darah kering di bibirnya. Dan dia membawa 2 tas. Aku jalan ke Arian. Aku membenci diriku karena apa yang aku lakukan. Mata dia berkaca-kaca. Dia nggak bisa dan nggak mau ngomong. Jadi aku genggam tangannya dan kami jalan ke rumahku. Kami nggak ngomong sepanjang perjalanan. Dan aku nggak bisa bilang ke dia kalau aku nggak hamil. Dan ini semua cuma kesalahan besar. Malam itu menjadi salah satu malam paling buruk dalam hidupku. Waktu dia tidur di sofa, aku membolak-balikan badan. Nggak bisa istirahat. Waktu subuh, aku merasa mual. Aku pikir ini karena stres, tapi kok nggak hilang-hilang. Aku pergi ke kamar mandi dan muntah. Ibuku masuk, dia melihatku dan bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Aku bilang, "Iya, tapi aku nggak enak badan." Ibu membuka salah satu laci dan mengeluarkan test pack baru. "Buat jaga-jaga," kata ibu. Jadi ternyata aku beneran hamil. Bapak dari bayiku baru saja diusir dari rumahnya. Aku baru ketahuan mencuri. Kami berdua baru mau lulus SMA. Itu adalah momen paling buruk untuk jadi orang tua. Di hari itu, aku dan Arian duduk untuk ngobrol. Dia bilang ke aku tentang orang tuanya. Ibunya sakit keras. Seluruh pengobatannya makan biaya banyak. Dan ayahnya capek mengurusi semua ini sampai beralih ke alkohol dan kekerasan. Aku nggak pernah tahu tentang itu. Dan aku nggak pernah tanya. Lalu dia akhirnya mengaku kalau mencuri uang dari brankas. Ayah dia menyuruhnya untuk ambil uangnya buat biayain pengobatan ibunya. Jadi dia ngelakuin itu. Aku dan ibuku merasa bersalah. Ibu langsung ke gudang untuk cari tas dan mengepak barang-barangnya untuk mengunjungi ayahku. Tapi dia lihat ada salah satu papan lantai di belakang lemari yang janggal. Ibu membukanya dan melihat 2 tas penuh uang. Kami duduk kaget. Ayahku nggak cuma judi, tapi juga terlibat sesuatu yang ilegal. Tahun itu lebih dari gila. Orang tuaku cerai, dan aku nggak pernah ketemu ayahku lagi. Ibuku bilang padanya kalau kami menemukan uang simpanan dia, dan dia menghilang. Aku dan Arian tinggal di rumah ibuku, dan kami punya anak. Aku dan ibuku belajar pelajaran penting. Kami terlalu terpaku pada cerita cinta yang sempurna dalam hidup kami, sampai kami terbutakan dari yang sebenarnya. Aku nggak sadar kalau aku itu sama seperti manusia beneran yang punya masalah dan perasaannya sendiri. Ibu nggak sadar kalau dia tinggal sama kriminal. Sekarang, kami nggak menyembunyikan apapun dari sesama. Dan kami saling membantu untuk menghadapi realita dan masalah seberapapun sulitnya itu.